Tidak ada yang mampu menghentikan langkah perubahan dalam tirai panjang kehidupan ini. Meski roda-roda nasib manusia ada kalanya tidak berubah, namun sang waktu akan terus bergulir tanpa henti. Peristiwa baru selalu dihadirkan menghiasi rona kehidupan yang telah Tuhan gariskan. Persaingan hidup seakan kembali dikibarkan. Kalah dan menang terasa tipis batasnya. Kerakusan yang menguasai hati manusia, seakan tidak ada kata puas bagi manusia yang hidup di tengah belantara kota. Kerasnya kehidupan tak ayal menghadirkan sisi buram kehidupan manusia. Bagai bentangan besi rel yang keras, kehidupan sering tak mudah ditaklukkan. Tatkala kemiskinan singgah dalam hidup manusia, ada keputusasaan dan kecemasan. Titik paling rawan ketika manusia harus memilih jalan kehidupan. Inilah saat yang tepat manusia untuk kembali pada kuasa Tuhannya. Kepasrahan dan harapan harus ditautkan kepada penguasa kehidupan. Namun rapuhnya keimanan mudah menggelincirkan manusia menempuh jalan hidup yang menyimpang. Sesuap nasi bagi orang-orang yang jatuh di jurang kemiskinan kadang hadir sebagai bentuk kenikmatan yang luar biasa. Godaan hidup yang dihembuskan iblis dan setan selalu hadirkan kenikmatan dunia yang semu. Apalah daya, tatkala jiwa telah rapuh, cahaya iman telah padam, manusia menjadi terlena. Jalan pintas meraih limpahan kekayaan ditempuh, jalan yang jelas telah menjerumuskan manusia. Hasil tipu daya iblis setan terkutuk. Pemirsa, ironis memang. Di tengah arus zaman yang semakin modern ini, masih saja ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang bersifat irasional. Fenomena orang mencari pesugihan memang sering sekali kita dengar. Tapi ternyata tidaklah mudah untuk melacak lokasi tempat di mana orang-orang melakukan ritual pesugihan. Benarkah masih ada orang-orang yang percaya dengan pesugihan? Ataukah ini hanya sebatas mitos belaka? Benar dan tidaknya hal ini akan kami tanyakan kepada seorang juru kunci. Ikuti terus kisah berikut ini. Sejenak udara panas yang melingkari kota telah kami tinggalkan. Ada suasana yang menyejukkan. Saat pepohonan hijau di sepanjang jalan mengiringi perjalanan menuju sebuah kota kecil yang letaknya di sebelah barat kota Semarang. Konon sebuah bukit di ujung selatan kota Boja yang hingga kini sering didatangi orang-orang untuk melakukan ritual.
Bukit kecil yang berada di kaki Gunung Ungaran, hijaunya dedaunan sepanjang jalan setapak menuju bukit ini telah menjadi saksi bisu. Seumpama kata bisa diucapkan, pastilah akan kita dengarkan bahwa pada malam-malam keramat banyak orang mengunjungi tempat ini. Orang-orang datang dengan beragam warna keinginan dalam hidupnya. Ada pula yang datang untuk menenangkan hati, mengurai benang-benang persoalan hidup mereka. Bapak sering melihat nggak beberapa orang atau pengunjung yang datang ke makam Bromo Surantani ini, Pak? Sering banyak yang datang ke sini dari luar daerah sini, dari Semarang, Kendal, Jogja juga ke sini. Terus kebanyakan mereka datang ke sini itu minta apa ini, Mas? Ya minta apa tuh untuk keberhasilan menjalankan tugas apa? Ini loh, rezeki, minta rezeki itu yang. Percaya nggak ada tempat-tempat kayak semacam pepudian ini, pengusutan ini bisa mendatangkan kekayaan? Kira-kira percaya nggak, Mas? Ya percaya sih nggak percaya gitu. Sebabnya di sini banyak yang berhasil ya ke sini. Disinilah Eyang Bromo Surantani disemayamkan. Eyang Bromo Surantani diyakini sebagai leluhur yang mengayomi masyarakat di sekitar Bukit Depok. Ada yang meyakini bahwa Eyang Bromo dahulu adalah kerabat salah satu kerajaan besar di tanah Jawa. Hingga kini, tempat yang diyakini orang-orang di sekitar makam sebagai tempat keramat sering menjadi tempat untuk melakukan ritual, mencari ketenangan jiwa. Namun tempat yang dianggap suci ini seringkali dikotori orang-orang yang melakukan ritual untuk menempuh raih kekayaan berlebih. Nyuwun sewu Mbah, saged dipun criosaken sejarahipun Eyang Bromo menika? Inggih saged sekedhik kula namung saged nyosaken tapi mboten kathah-kathah nggih. Nggih nyosaken. Dan masalah Sunan Bromo Surantani menika asalipun saking kraton Mentaran menika. Ajeng piyambakipun nalika jaman rumiyin, jaman paparangan piyambakipun. Barang piyambakipun belajar ngantos dumugi piyambakipun kejar kalian mengsah lajeng sami piyambakipun naik teng gunung bersemayam teng mriku piyambakipun sampun merasa tentrem ampun boten dipun kejar mengsah. Lajeng piyambakipun ndamel padibaan wonten mriku namung kangge bersemayam. Kawula wonten mriki swidak silaturahmi mateng Bapak sama Pak kalih mboten namung kula badhe ziarah wonten makam Kyai Gepok lantaran Mbah Kyai Gepok saged paringi istilahipun paringi gampil. Kula suwun kanthi sanget Bapak kapurih kula lantaraken wonten ing makam Mbah Kyai Gepok. Wonten pesarasane sekar antara Ana badhe ngoten dalu menika kula suwun Bapak kapurih ngaturaken dumateng kawula sekaligus kula gandeng istilahipun tiyang awam panjenengan pinapa junipun lan panjenengan kapurih nempungaken napa nyata-nyata.
Pemirsa, ketika hati telah kehilangan secercah cahaya nurani, ketika itu pula manusia kehilangan arah pasti. Nafsu untuk meraih harta berlebih terkadang tidak menghiraukan bisikan nurani. Segala cara akan berusaha dilakukan, walaupun resiko yang harus ditanggungnya tidaklah ringan. Sebentar lagi perbukitan akan diselimuti kegelapan dan sebuah rahasia akan segera terbuang. Ikutilah terus detik-detik menegangkan dalam Bromo Surantani. Malam telah menyempurnakan tabir gelapnya. Di saat seperti inilah, bukit yang sunyi terasa memancarkan aroma mistis. Orang-orang datang ke tempat ini dengan suatu niatan yang pasti. Juru kunci melantarkan jalan dengan satu syarat perjanjian pasti. Tidak hanya sesaji, namun juga hati yang berani dan mempertimbangkan resiko diri. Sesaji dihamparkan, dedupa dinyalakan, dan juru kunci menghaturkan doa. Puji-puji bagai manik mutiara dikaitkan dalam selingkar permohonan dan doa. Asap kemenyan terasa menusuk segenap indera. Itulah pertanda tunai tugas juru kunci telah dipurnakan. Ritual selanjutnya, hanya seseorang yang memiliki hajat yang harus menjalankan. Apabila permohonan diterima, konon akan muncul sesosok makhluk gaib yang menemuinya. Di saat itulah, perjanjian harus diikrarkan. Disinilah hitam putih sejarah hidup orang yang melakukan ritual akan ditentukan. Ini bukan jalan tanpa akibat. Tawar-menawar menjadi bagian dari sebuah ritual. Tergantung jalan apa yang akan diminta pemohon. Entah dari mana datangnya, bagi orang yang berhasil dalam ritual, kekayaan tiba-tiba menggelembung, namun ini bukan tanpa persoalan. Halo, Pak Irman. Ya, saya tunggu-tunggu Pak Irman. Gimana kabar dari komplek belakang kita itu? Ya, kurang lebih 2 hektar lah Pak Irman. Ya, saya akan sampai luas di kompleks saya. Setelah itu Mas Bunda, oke lah, nanti ketemuan di tempat biasa aja ya. Oke, setuju.
Ada ketentuan yang harus dilakukan pada malam-malam yang telah ditentukan. Pemilik pesugihan harus melakukan sesaji khusus yang dipersembahkan kepada Ki Bromo Surantara. Datangnya uang bukan tanpa persoalan. Segala perbuatan melahirkan akibat. Persekutuan dengan roh-roh gaib akan selalu menuntut pengorbanan. Konon kadang muncul bayangan sesosok wajah mengerikan. Seakan hadir sebagai bayang-bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Pemilik pesugihan konon harus menyediakan ruang khusus. Disinilah, pada malam yang telah ditentukan, ritual harus dilakukan. Tidak sembarangan orang boleh memasukinya. Apabila itu terjadi, konon alamat buruk pasti akan terjadi. Apalah daya, ketentuan telah dilanggar. Saat itulah kematian salah seorang keluarga yang dicintai harus terjadi. Tangis penyesalan tidak akan pernah mampu mengembalikan segala yang pernah ada. Hati laksana tersayat tajam bilah belati, harta berlimpah, tak lagi membawa arti. Inilah akhirnya kisah orang-orang yang telah menyia-nyiakan kehidupan yang sebenarnya. Pesugihan telah menjadikan dirinya terlelap dalam impian keduniawian semata. Gambaran hitam, sisi kelam hidup manusia yang tidak pantas menjadi tauladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemeriksa sekalian, tentang adanya tempat-tempat keramat, tempat-tempat orang besar, tempat misalnya senopati atau raja yang sudah dikubur kemudian didatangi untuk minta supaya banyak rizkinya itu menurut Islam. Kalau mintanya kepada Allah tidak apa-apa. Tapi kalau minta kepada yang sudah mati, entah wali, entah senopati, entah raja apa aja, tidak boleh. Jadi firman Allah dalam surat Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ketentuan Allah. Yang kita harus minta, hanya kepada Engkau tok ya Allah kami nyembah, dan hanya kepada Engkau tok ya Allah kami minta pertolongan. Kedukaan dan bahagia. Kedua hal inilah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Sesuatu yang telah digariskan oleh Tuhan untuk menguji kualitas derajat kemanusiaan kita. Apabila kedukaan menimpa, hendaklah kita selalu memohon perlindungan Tuhan. Dan saat bahagia singgah, janganlah kita melupakan Tuhan. Demikianlah tadi pemirsa telah kami hadirkan sepenggal kisah manusia dalam meraih jalan untuk mencari rezeki. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Minggu depan kami akan kembali hadir dengan kisah menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Balik Pesugihan.